어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai topik pembahasan kekerasan pada anak di bawah umur siswa SD dicolok matanya menggunakan tusuk bakso di Gresik. Mata seorang siswi SD berinisial SH mengalami kebutaan akibat dicolok dengan tusuk bakso oleh kakak kelasnya. Kejadian ini menimpa bocah di Kecamatan Nunganting, Gresik, Jawa Timur pada 7 Agustus 2023 yang lalu. Ayah korban, Samsul Arif, mengatakan kejadian itu berawal saat sang putri mengikuti kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan 17 Agustus di sekolah. Saat korban sedang asyik bermain di halaman sekolah, tiba-tiba ditarik siswa diduga kakak kelasnya ke salah satu lorong di sekolah. Kakak kelasnya meminta uang secara paksa, namun tidak ia turuti. Pelaku yang kesal kemudian mencolok mata kanan SAH menggunakan tusuk bakso. Akibatnya organ penglihatan SAH terluka. Menurut orang tua dari SAH, dikatakan SAH tidak dapat melihat karena adanya syaraf mata yang sudah tidak berfungsi. Atas peristiwa tersebut, Samsul menyampaikan putrinya saat ini mengalami trauma. Samsul bersama istrinya sudah berusaha meminta pihak sekolah menunjukkan kamera CCTV yang telah terpasang di sekolah dengan maksud untuk dapat mengungkap pelaku yang telah membuat anaknya mengalami kebutaan. Namun, pihak sekolah sendiri justru terkesan menutup-nutupi. Atas dasar tersebut, Samsul kemudian melaporkan apa yang menimpa putrinya tersebut kepada aparat kepolisian, sekaligus ingin mencari keadilan atas apa yang telah dialami oleh anak sulungnya tersebut, dan melaporkan kejadian ini ke Polres Gresik. Pada kasus ini yang melakukan pelanggaran yaitu adalah pihak A atau yang biasa disebut dengan pelaku. Sedangkan kepada kasus ini yaitu pihak B yang menjadi korban atas pelanggaran hak. HAM secara tegas melarang penyiksaan serta perlakuan kejam yang tidak manusiawi. Yang pertama yaitu pelaku kejahatan yang ditangkap atau ditahan harus diberlakukan dengan hukum yang sesuai. Yang kedua, hak korban. Mereka berhak untuk melaporkan kejahatan, menghadiri pengadilan serta mendapatkan ganti rugi yang sesuai jika mereka mengalami kerugian akibat kejahatan yang ada. Pada kasus yang saya angkat dari permasalahan ini terdapat beberapa hak yang dilanggar, yaitu yang pertama, hak asasi manusia atau HAM, yaitu mengatur perlindungan individu yang melekat pada setiap manusia. Dan yang kedua, hak kebebasan dan keamanan, yang dimana setiap individu memiliki hak atas kebebasan serta keamanan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran dari kasus tersebut. Kekerasan adalah setiap perbuatan anak yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pada pasal 1 angka 15A Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dijelaskan dalam hak asasi anak bahwa terdapat pasal 1 butir 2 UPPA dinyatakan perlindungan anak adalah segala hak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan beberapa diantaranya yaitu: pertama, pendidikan dan kesadaran. Sekolah seharusnya aktif dalam memberikan pendidikan kepada siswa, guru, maupun staf mengenai hak dan kewajiban, serta norma-norma perilaku yang harus diikuti. Ini mencakup pelatihan mengenai penghindaran kekerasan, bullying, dan sebagainya. Kedua, program anti-bullying. Sekolah sebaiknya memiliki program anti-bullying yang efektif yang mencakup kebijakan nol toleransi terhadap perilaku yang merugikan, serta mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas. Siswa harus merasa nyaman melaporkan insiden-insiden yang mereka alami atau yang mereka saksikan. Ketiga, peningkatan pengawasan dan keamanan. Sekolah harus meningkatkan pengawasan dan keamanan di area-area yang rentan terhadap kekerasan, seperti ruang kelas, koridor, dan area bermain. Ini dapat mencakup kehadiran petugas keamanan, pengawasan guru yang lebih intensif, dan pengawasan kamera CCTV. Keempat, penanganan kasus dengan cepat dan tepat. Jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban, seperti kekerasan fisik yang sampai merugikan korban, penting untuk menangani kasus tersebut dengan cepat dan tepat. Ini mencakup melibatkan pihak yang berwenang, seperti halnya peran polisi dan hukum, untuk menyelidiki kasus tersebut dengan mengambil tindakan yang sesuai, serta menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban.
Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua. Sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk mendapatkan dukungan mereka dalam mencegah kekerasan di sekolah. Orang tua harus diberikan informasi mengenai tindakan yang dapat mereka ambil jika anak mereka terlibat dalam kekerasan atau menjadi korban. Mengutip dari kemensos.go.id, semua jenis kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual, memiliki dampak buruk terhadap keadaan emosi dan fungsi psikis anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, kekerasan terhadap anak juga memiliki dampak buruk terhadap bagaimana anak berfungsi dan beradaptasi di kehidupannya. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Dapat dilakukan untuk membuktikan terjadinya penusukan pada siswa di Gresik bisa dilakukan dengan cara melihat CCTV sebagai barang bukti. Namun, kepala sekolah enggan untuk memperlihatkan rekaman tersebut. Sedangkan kehadiran alat bukti elektronik dipandang sebagai konfirmasi asli dan diakui dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 tentang pedoman ITE serta terbitnya putusan MK tahun 2016. Ius Constituendum yang diatur dalam rancangan KUHP pada pasal 175 ayat 1 RKUHP melihat keberadaan film closed circuit television sebagai barang bukti elektronik. Pemerintah Kabupaten Gresik memastikan secara langsung pelayanan pengobatan korban karena korban juga harus segera ditangani kondisi medisnya. Perlu dilakukan pula tindakan yang maksimal untuk menyelamatkan indera penglihatannya. Kemudian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau bisa disebut dengan LPSK juga dapat mengambil peran untuk melakukan perlindungan kepada korban apabila terdapat ancaman atau intimidasi terhadap korban dan keluarganya selama proses hukum berjalan.